Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat kesulitan hidup. Kita akan membahas sebuah tulisan luar biasa dari pena motivasi, judulnya Seekor Kerang. Ini bukan cuma cerita biasa, tapi sebuah analogi yang sangat-sangat kuat. Setelah pembahasan ini, saya yakin banget sudut pandang kalian soal rasa sakit, tantangan, atau masa-masa berat bakal berubah total. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal menyelam jauh ke dasar laut buat nemuin pelajaran yang berharga banget. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, coba deh tanya ke diri sendiri. Kenapa ya hidup ini kadang kerasa sakit banget? Jujur aja, kita semua pasti pernah nanyain ini ke diri sendiri kan? Terutama di momen-momen waktu kekecewaan datang tiba-tiba, atau pas kita kehilangan sesuatu yang berharga. Rasanya tuh kayak dunia lagi runtuh. Nah, simpan dulu pertanyaan itu di pikiran kalian. Karena buat nemuin jawabannya, kita nggak akan lihat ke langit atau baca buku filsafat yang ribet. Kita bakal ngelihat ke dasar lautan yang gelap dan sunyi, tempat kisah kita dimulai. Masuk ke bagian pertama, butiran pasir yang menyakitkan. Bayangin deh, di dasar laut yang tenang, ada seekor anak kerang muda yang masih rapuh. Tiba-tiba aja, dia ngalamin rasa sakit yang luar biasa karena ada sebutir pasir tajam yang masuk dan menyusup ke dalam cangkangnya. Terus apa sih yang bikin situasi ini benar-benar tragis? Ketidakberdayaan. Gini deh, bayangin kalau mata kita kelilipan atau ada kerikil tajam masuk ke dalam sepatu kita. Refleks pertama pasti langsung pakai tangan buat nyingkirinnya kan? Tapi masalahnya, anak kerang ini nggak punya tangan. Secara biologis, dia benar-benar terjebak. Rasa sakit itu ada di dalam badannya sendiri. Dan karena keterbatasan fisiknya, rasa sakit itu nggak bisa dihindari atau dibuang gitu aja. Dia cuma bisa mengadu dan ngeluh ke ibunya dalam keadaan yang super nggak berdaya. Benar-benar lumpuh karena rasa sakit yang menusuk. Lanjut ke bagian kedua, nasihat sang ibu. Ngelihat anaknya kesakitan kayak gitu, sang ibu kerampung mendekat sambil nangis. Tapi, karena dia juga nggak bisa ngeluarin pasir itu secara fisik, dia harus ngasih sebuah nasihat yang, menuntut keberanian luar biasa dari anaknya. Dan inilah yang diucapin sang ibu. Terimalah itu sebagai takdir alam. Kerahkan semangatmu melawan rasa pedih dan sakit yang menggigit. Balutlah pasir itu dengan getah perutmu. Coba deh kita resapi kata-kata ini sebentar. Sang ibu sama sekali nggak nyuruh anaknya buat pura-pura nggak sakit. Dia nggak bilang, nggak apa-apa kok, nanti juga hilang. Nggak gitu. Dia malah nyuruh anaknya buat nerima. Nerima rasa sakit itu sebagai bagian dari realitasnya sekarang. Dan kemudian ngelakuin satu-satunya hal yang bisa dia lakuin. Membalut rasa sakit itu pakai getah perutnya, lapis demi lapis. Ini tuh semacam perintah buat ngubah cara merespons rasa sakit. Dari yang tadinya cuma mengeluh, jadi sebuah tindakan perlindungan diri. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, proses transformasi. Anak kerang tadi akhirnya dengerin kata ibunya dan mulai ngejalanin sebuah proses yang pastinya sangat melelahkan dan penuh rasa sakit. Perjalanan ini penting banget buat kita perhatiin. Di tahun pertama, anak kerang ini nangis terus. Rasa sakitnya masih luar biasa kerasa. Di tengah rasa perihnya itu, sumber kita nyebutin kalau kerang ini bahkan sempat ragu sama nasihat ibunya. Kayak mikir, ini beneran ngaruh nggak sih? Kok aku masih sakit banget? Tapi luar biasanya, dia tetap bertahan. Lanjut ke tahun ketiga, mulai ada perubahan. Tanpa disadari si kerang, butiran pasir yang tajam tadi udah mulai terbalut. Rasa sakitnya pelan-pelan berkurang, seiring mutiara yang mulai tumbuh makin halus di dalam dagingnya. Terus akhirnya nih, di tahun kelima, rasa sakit itu udah jadi sesuatu yang wajar. Dia udah sepenuhnya beradaptasi. Dan hasilnya, setelah bertahun-tahun menderita, sebuah mutiara yang besar, utuh, mengkilap, dan nilainya luar biasa mahal udah terbentuk sempurna di dalam dirinya. Coba deh kita bandingin dua hal yang kontras banget ini. Bayangin ada 1.000 kerang biasa yang hidupnya aman-aman aja, nggak pernah menderita atau kemasukan pasir tajam. Ujung-ujungnya mereka cuma jadi makanan pinggir jalan yang direbus dan dijual murah. Tapi di sisi lain ada satu kerang yang menderita bertahun-tahun, nahan rasa sakit yang luar biasa, dan sekarang dia menyimpan mutiara yang harganya nggak ternilai. Penderitaan itulah, pasir tajam itulah yang bikin nilai si kerang ini meroket. Rasa sakit yang dia lewatin ngejadiin dia super istimewa dan jauh lebih berharga dibanding ribuan kerang lainnya. Di bagian keempat ini kita akan bahas makna di balik penderitaan. Dari tadi kan kita ngomongin soal dasar laut nih. Sekarang gimana kalau kita tarik metafora ini ke kehidupan nyata kita sehari-hari? Mari kita definisiin ulang elemen dari cerita tadi. Dalam hidup kita, pasir itu jelas bukan bentuk fisik ya. Pasir adalah metafora buat semua kekecewaan yang nggak bisa kita hindari. Itu adalah momen-momen waktu penderitaan tiba-tiba datang menghantam.
Bisa aja kehilangan kerjaan, patah hati, kegagalan bisnis, atau dikhianatin orang terdekat. Itu adalah saat dimana rasanya alam semesta tiba-tiba aja merenggut kebahagiaan kita. Persis kayak si anak kerang. Pasir itu masuk nyusup ke bagian paling sensitif dalam hidup kita. Bikin kita ngerasa lumpuh, nggak berdaya, dan terus nanya gimana caranya nyingkirin rasa sakit ini. Nah, disinilah kita nemuin apa yang bisa kita sebut sebagai filosofi mutiara. Pertama, kekecewaan itu pasti ada. Pasir bakal selalu nemuin cara masuk ke dalam hidup kita, itu udah kodrat. Kedua, kesabaran dan daya tahan itu mutlak. Kita nggak bisa lari dari rasa sakitnya, kita harus kebalut itu dengan kebaikan, dengan ketabahan, hari demi hari. Walaupun kadang kita ngerasa ragu sama prosesnya. Dan yang ketiga, kalau kita mau percaya sama proses itu dan sabar nunggu waktunya, segala sesuatunya bakal berakhir baik. Perjuangan dan rasa sakit yang kita lewatin itu pada akhirnya bakal ngasilin sesuatu yang luar biasa indah dan berharga dari dalam diri kita. Sebagai penutup, coba dengerin kutipan yang kuat banget ini. Kekecewaan dan penderitaan dapat mengubah orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Coba renungin deh, rasa sakit yang lagi kalian rasain sekarang, butiran pasir tajam yang lagi ngobrak-ngabrik hidup kalian hari ini, mungkin itu bukan sekedar hukuman atau nasib sial. Gimana kalau ternyata penderitaan inilah yang lagi ngebentuk kalian buat punya nilai, kebijaksanaan, dan keindahan yang jauh lebih besar dari yang pernah kalian bayangin. Jadi, teruslah membalut pasir itu.